يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على عزب من العصيان والقسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي وصفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح من أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن ليس له سائر لنا ولأحبابنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبسندنا المتصل للمؤلف رحمه الله أدام النفع به وببركات علومه وبنا وبكم في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات الأساتذة والأستاذات الأحبة, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Zat yang telah menganugerahkan dan melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama karunia dan nikmat-Nya berupa iman dan Islam serta sehat dan afiat. Dan tentu saja berkat terpadunya beberapa nikmat tadi, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat penuh mubarakah ini dalam rangka menunaikan aktivitas rutin mingguan kita, yaitu talabul ilm. Salawat diriring salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok profil pemimpin yang telah berhasil mengevakuasi umat manusia dari alam yang penuh dengan kebodohan, syarat dengan kejahilan, menuju alam yang penuh ma'rifah dan irfan. Hadirin, kajian kita masih seputar kitab Adab Tilawatil Quran, etika membaca Al-Quran. Namun sebelum kita lanjut, saya ingatkan, karena kita sudah agak lama tawakuf. Sebelumnya kita masih membahas tentang kitab ini dan beberapa etika yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan kesempurnaan dalam membaca Al-Quran. Di antaranya adalah an yakuna suran ala dzam wa muttasifan bikab. Kemudian yang kesembilan ada at-taraqqi, yakni an yataraqqa ila an yasma'al kalam min Allah. Harus ada kesadaran dalam diri kita ketika kita membaca Al-Quran bahwa saat itu kita sedang berdialog kepada Allah. Yang sedang kita baca adalah kalamullah, sehingga dengan demikian akan mendatangkan kekhusyuan dan kesadaran yang luar biasa bahwa kita sedang berkomunikasi langsung kepada pencipta kita. Kemudian yang 10, at-tabarri, melepaskan diri dari apa? A'ni bihi an yatabarra'a min haulihi wa quwwatihi wal iltifat ila nafsi bainar ridha wat tazkiyah. Bahwa ketika seseorang sedang membaca Al-Quran, dia hendak melepaskan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Apalagi kalau dia punya jabatan, punya pangkat, punya stratifikasi sosial yang tinggi di masyarakatnya. Maka saat itu hendaknya dia lepas keseluruhannya, merasa kosong dan merasa tidak ada apa-apanya. Karena saat membaca Al-Quran ini kita sedang berdialog kepada Zat yang serba maha. Kita ini kan cuma lebih kecil dari butiran debu di padang pasir. Di hadapan Allah kita ini kira-kira lebih kecil dari butiran debu di padang pasir. Ini yang dikatakan Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Makanya ketika kita berdoa itu lepas segala kebesaran yang kita punya. Kalau punya, kalau kita kan enggak. Artinya kalau yang punya kebesaran saja kayak raja, presiden, menteri-menteri dan seterusnya. Saat dia bermunajat, saat dia berada di hadapan Allah, lepas semua kebesaran itu. Artinya keagungan dia sebagai manusia, di mana diagungkan oleh orang-orang di sekitarnya, maka saat itu harus dilepaskan dan merasa lebih kecil dari butiran debu di padang pasir. Kalau sebutir debu di padang pasir kira-kira bisa kelihatan nggak? Nggak kelihatan karena kecilnya. Ketika kita merasa seperti itu di hadapan Allah, maka
akan muncul kesadaran betapa luar biasanya Allah, betapa hebatnya Allah dengan segala sifat dan af'alnya, sehingga ini mengantarkan kita pada sebuah sikap yang baik, merendah di hadapan Allah. Tidak ada kesombongan, tidak ada merasa hebat di sana. Nah, begitu juga dalam membaca Al-Quran, hendaknya kita melepaskan segala sesuatu. Fa idza tala bi ayatil wa'di wal madhi lis-salihin. Ini kira-kira maksudnya jangan kegeeran kalau lagi membaca ayat-ayat Al-Quran di mana Allah sedang memuji orang-orang soleh, memberikan janji-janji yang baik buat mereka. Jangan kegeeran, jangan merasa oh ini gua nih. Biasanya kan sering muncul dalam hati kita merasa hebat, merasa lebih baik, merasa lebih dari segalanya dibanding yang lain. Nah, saat kita ketemu ayat-ayat yang membahas tentang itu, kita merasa bahwa yang sedang dibahas adalah kita. Ini salah. Jangan pernah merasa seperti itu. Bala yashhad nafsahu 'inda dzalik. Saat Allah sedang membahas tentang itu, memuji orang-orang saleh, memberikan janji yang bagus buat mereka, jangan pernah merasa bahwa itu adalah kita. Sebab kalau begitu, kalau kita merasa soleh, makanya di kalangan para sufiyin merasa itu kurang baik. Merasa adalah sifat yang kurang baik. Yang saya maksud adalah merasa lebih hebat, merasa dekat, merasa ibadahnya sudah banyak, merasa taubatnya diterima. Ini nggak baik. Karena rasa seperti ini akan memunculkan kesombongan. Jangan jauh-jauh perihal ibadah saja. Ibadah bagus enggak nilainya di hadapan Allah? Ibadah itu bagus. Tapi jangan pernah karena ibadah kita banyak, karena ibadah kita intens, ibadah kita anggap lebih banyak dari orang lain, jangan pernah merasa kita lebih baik dari orang lain. Karena ketika kita punya rasa itu, maka kita akan menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Ya. Jadi lepaskan rasa apapun di hadapan Allah. Bebaskan diri kita dari segala sesuatu yang membuat kita merasa bagus di hadapan Allah. Bal yashhad al-muqinin was-siddiqin, orang-orang seperti ini yang pantas mengklaim dirinya seperti itu adalah orang-orang yang punya keyakinan luar biasa dan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar. Kalau kita termasuk siddiqin apa enggak? Bagaimana mau masuk siddiqin kita kalau ngomong aja ngoroh mulu? Ngoroh atau ngoroh? Kalau ngomong aja bohong mulu. Bahkan pada hal-hal yang tidak perlu berbohong, kadang kita bohong. Ngobrol supaya kelihatannya hebat, kadang kita selipkan kebohongan. Padahal nggak terjadi di diri kita. Lah kalau masih kayak begini, rasanya sulit bagi kita untuk mengklaim sebagai siddiqin. Kalau ada orang yang ngaku bahwa dia adalah kelompok siddiqin, sementara sifatnya masih seperti itu, ini kegeeran namanya. Merasa hebat sendiri. Ini kurang baik. Wa idza tala ayatal wadh-dham al-'asad wal maqsurin syahida ala nafsi hunaik. Kalau bicara tentang keburukan, Allah mengecam dan mencerca orang-orang yang berbuat maksiat. Allah menganggap kurang baik orang-orang yang ibadahnya
tidak baik. Pokoknya kalau Al-Quran membahas yang jelek-jelek, sadarilah bahwa kita di situ, posisi kita ada di situ. Jangan giliran membahas yang bagus kita merasa kita, giliran yang jelek-jelek, wah ini bukan gue, ini pasti tetangga sebelah. Ini nggak benar. Yang benar adalah ketika Al-Quran membahas tentang kebaikan, Allah memuji orang-orang soleh, jangan pernah mengklaim bahwa itu adalah kita. Tetapi ketika Allah membahas tentang orang-orang yang banyak maksiat, orang-orang yang punya keterbatasan dalam mendekatkan diri kepada Allah, sadarilah bahwa itu adalah kita. Wa qaddir annahu al-mukhatab khaufan wa ishfaqa. Hendaklah dia menakdirkan dirinya bahwa yang diajak ngomong adalah dirinya. Saat Allah membahas tentang keburukan orang-orang yang banyak maksiat, harusnya kita menempatkan diri kita di situ, sehingga muncul kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang banyak berdosa. Nah, makanya para ulama, bahkan Rasul menganjurkan kebaikan itu jangan pernah diingat-ingat, tapi yang harus sering diingat adalah dosa. Kalau yang sering kita ingat dosa, maka efeknya akan memunculkan kesadaran, keinginan untuk beristighfar karena kita sadar banyak dosa. Kalau yang kita ingat kebanyakan adalah kebaikan, kira-kira mengantarkan kita pada istighfar enggak? Rasanya enggak. Oleh karenanya, kalau berbuat baik ya sudah, lupakan saja. Catatannya enggak akan hilang kok di sisi Allah. Ketika catatan yang tidak akan hilang, maka berarti kita tidak akan dirugikan dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, terus menerus harus diingat. Karena dengan mengingat dosa akan memacu kita untuk beristighfar, memacu kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidha kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, Allahumma inni astaghfiruka li zulmi wa kufri. Karena menempatkan diri pada hamba-hamba Allah yang bermaksiat dan hamba-hamba Allah yang sering melakukan kekufuran, Ibnu Umar saja saat berdoa kepada Allah, Allahumma inni astaghfiruka li zulmi wa kufri. Dibanding Ibnu Umar, hebatan mana kira-kira? Kita dibanding Ibnu Umar lebih hebat mana kira-kira? Rasanya kita nggak ada apa-apanya beliau. Ibnu Umar itu kan dikenal sosok yang sangat mengedepankan kejujuran. Bahkan karena kejujurannya, dalam sebuah riwayat ketika seseorang bertamu ke rumah beliau, ditanya dulu, ini urusannya urusan apa? Pribadi apa negara? Kalau urusannya urusan pribadi, beliau padamkan lampu di rumahnya. Kalau urusannya urusan pribadi, kita matiin lampunya. Ketika orang nanya, kok dimatiin ya Amirul Mukminin? Karena rumah yang setempat ini adalah fasilitas negara dan boleh digunakan ketika mengurus urusan negara. Kalau urusan pribadi nggak boleh. Coba bandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika mereka mendapat fasilitas negara, banyakan mana kira-kira mereka gunakan untuk kepentingan negara atau kepentingan pribadi? Dilihat dari sininya saja, dibanding Ibnu Umar kita nggak ada apa-apanya. Tapi beliau dalam setiap doanya, dalam beristighfar, beliau menyatakan, Allahumma inni astaghfiruka li zulmi wa kufri. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ampun kepadamu atas kezaliman dan kekafiranku. Kita pernah nggak berdoa kayak gini?
Pernah nggak mengklaim di depan Allah bahwa kita ini orang yang zalim? Pernah nggak mengklaim di depan Allah bahwa kita orang yang pernah melakukan kekafiran? Rasanya enggak. Jangankan berdoa kayak begini, ingat aja kagak kita. Sampai orang-orang di sekitar beliau komplain. Faqila lahu hadza zulm fama balal kufr. Kalau zalim barangkali iya. Masa sih kita melakukan kekufuran? Masa sih kita termasuk ke dalam kelompok orang kafir? Beliau menjawab dengan sebuah firman Allah, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah sosok makhluk yang kerap kali melakukan kezaliman dan kerap kali melakukan kekafiran. Jadi kalau ada orang bilang kita kafir, jangan buru-buru tersinggung. Karena kafir itu kan menurut ulama kalam ada kategorinya. Seseorang bisa dianggap kafir kalau dia keluar dari i'tiqad, keluar dari keyakinannya, keluar dari ajaran agama Islam. Ini kafir. Benar, kafir yang kayak gini murtad. Ini haram untuk masuk surga, bahkan halal darahnya. Jangan mentang-mentang mendengar halal darahnya, besok mendengar tetangga masuk ke agama lain langsung bunuh aja, jangan. Lantas kemudian ada juga yang disebut dengan kufur nikmat. Kufur ini kan lawan kata dari syukur. Syukur itu berterima kasih, kalau kufur itu mengingkari. Kalau kita dikasih orang sesuatu, kita berterima kasih, seneng nggak yang ngasih? Tapi kalau kita dikasih orang, bukan, jangankan berterima kasih, yang ada ngerutu, bagi duit dikit banget. Yang ngasih kesel nggak kira-kira? Kata yang ngasih, lu udah untung gua kasih, kalau nggak mau sini, kan gitu, diambil lagi. Nah, ketika kita tidak bisa mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita, ini masuk dalam kategori kufur. Makanya ada istilah kufur nikmat. Sering nggak kita melakukan kekufuran nikmat ini? Kadang kita melakukannya dengan ketidaksadaran, karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita melihat kelihatannya orang lain lebih dimanjakan oleh Allah ketimbang kita. Kelihatannya. Kalau ada orang yang kayak begini, ini hatinya belum sehat berarti. Padahal mestinya lihat ke dirinya. Kalau dia masih punya masih punya kesehatan, masih Allah bisa gerakkan seluruh organ tubuhnya, masih Allah berikan bisa menikmati makanan, bisa menikmati minuman, mestinya bersyukur. Ketimbang orang yang sakit, ketimbang orang yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, makan aja kudu disuapin, mandi kudu dimandiin. Ini kan udah tinggal nunggu doang, udah deketan ke sononya, kira-kira. Kalau ngelihat yang kayak begitu, harusnya kita bersyukur. Kadang kita ngelihatnya ke atas, bukan ke bawah. Ketika kita ngelihatnya ke atas, urusan dunia, capek. Dan ini akan mengantarkan kita kepada kekufuran yang disebut dengan kufur nikmat. Oleh karenanya Ibnu Umar saat berdoa, astaghfiruka li zulmi wa kufri. Aku mohon ampun kepadamu karena kezaliman dan karena kekafiranku. Jadi menempatkan diri itu pada posisi yang memang gak bagus. Karena kita sadar betul apa yang kita lakukan. Kita sadar betul apa yang kita perbuat dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga dengan demikian
menempatkan kita pada posisi yang benar, posisi yang rendah, posisi yang tawadhu dan seterusnya. Wa qila li Yusuf bin Asbat, "Idza qara'ta al-Qur'an, bimadza tan'u?" Saat Anda membaca Al-Qur'an, bagaimana Anda berdoa? Beliau menjawab, faqala bima ad'u astaghfirullah azza wa jalla min taqsiri 70 marrah. Kalau pertanyaannya bagaimana aku berdoa, aku beristighfar, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kekuranganku sebanyak 70 kali. Saat membaca Al-Qur'an, istighfar berapa kali? 70 kali. Kita jangankan istighfarnya, baca Quran aja nggak pernah. Jarang banget, kecuali bulan Ramadan, itu pun nungguin azan maghrib. Bukan semata-mata kepengen baca, daripada nggak ngapa-ngapain lama nungguin maghrib, baca Quran deh. Di luar Ramadan baca Quran nggak? Rasanya enggak. Taruh dah kita alasan sibuk. Kan kita selalu punya dalil kita itu selalu hebat. Apa alasan kita? Allah juga tahu kita sibuk. Kalau nggak sempat baca Quran juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Cuman nggak dapat apa-apa gitu. Sulaiman bin Asbat beristighfar sebanyak 70 kali. Dalam sehari kita berapa kali istighfar? Paling banyak banget juga 3 kali. Itu pun kalau habis sholat doang, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wali walidayya. Habis itu selesai udah. Itu pun kalau sholat subuh karena belum mulai kegiatan. Zohor sempet gak istighfar? Rasanya enggak, apalagi di kantor. Pak Yatman, Zohor sempet gak istighfar kalau lagi di kantor? Agak udah salam-salam langsung cabut makan, istirahat. Kalau enggak ntar kehabisan waktu. Apa alasan kita? Sibuk. Padahal kesibukan kita adalah kesibukan dunia. Yang harusnya kesibukan dunia itu harusnya jadi nomor 2. Nomor 1-nya kesibukan akhirat. Kalau kita terbalik, yang kita prioritaskan adalah kesibukan dunia, kesibukan akhirat nomor 2, bahkan kadang-kadang nomor 3. Bahkan kadang-kadang nggak dapat nomor. Ketika ditanya bagaimana berdoa, beliau menyatakan, aku minta ampun kepada Allah atas segala kekuranganku. 70 marrah, sebanyak 70 kali. Fa idza ra'a nafsahu bi surati at-taqsir fil qira'ah kana ra'yatuhu sabab qurbih. Kenapa sih harus bersikap seperti itu? Sebab kalau kita bersikap pada posisi yang tidak baik, ini akan menyebabkan kedekatan kita kepada Allah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita membaca Al-Quran dengan sikap dan sifat seperti ini menunjukkan kita merendahkan diri di hadapan Allah. Ini yang Allah senang. Kalau merasa besar, merasa hebat, itu kan sombong. Sombong itu pakaian siapa? Sombong itu pakaian Allah, bukan pakaian kita. Yang berhak sombong itu cuman Allah. Kita sebagai manusia, apalagi kita lebih kecil dari butiran pasir di padang pasir, mengenakan pakaian Allah, pantas apa enggak? Sama sekali enggak pantas. Makanya manusia sehebat apapun, sebanyak apapun harta yang dia punya, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang dia miliki, pantas disombongkan enggak? Enggak pantas disombongkan. Enggak ada apa-apanya di depan Allah.
Makanya saat kita mendekat kepada Allah, melepaskan diri segala sesuatu yang kita punya, pangkat, jabatan, stratifikasi sosial, lepas. Karena dengan demikian ini akan menjadi penyebab kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebaliknya, kalau ada orang yang sudah belum apa-apa sudah merasa hebat, belum apa-apa sudah merasa dekat kepada Allah, sembahyang pas-pasan, istighfar nggak pernah, zikir wirid nggak pernah, merasa dekat kepada Allah, boleh apa enggak? Boleh sih, cuman kira-kira bener apa enggak? Rasanya secara etika saja udah kurang pas. Karena orang yang nggak deket, ngaku deket, namanya apa? Ya seperti yang saya bilang tadi, kegeeran. Kalau cuma ngaku-ngaku doang, siapa juga bisa. Kayak ketika kita ngobrol dengan orang lain, orang nggak tahu pergaulan kita, kita bilang saya ini kan teman dekatnya presiden. Boleh nggak? Boleh. Cuman coba berkaca pada diri sendiri. Apa yang kita ucapkan itu benar apa enggak? Kalau benar ya bagus, tapi enggak harus dibuat sombong. Apalagi kalau enggak benar, udah bohong nyombong lagi. Ada yang kayak gitu. Ini kan kita. Yang kayak begini kita. Bohongnya aja udah dosa, dipakai buat nyombong lagi, dosa lagi. Istighfar nggak pernah, sholat cuman pas-pasan. Artinya sholat kita ya sekedar menggugurkan kewajiban. Nanti kita bahas di bab sholat. Nah maka sikap merendah di hadapan Allah, merasa kurang, merasa banyak maksiat, bukan cuma merasa ya. Kalau banyak maksiat memang kerjaan kita. Kalau mengerjaan kemudian tidak diakui, ini kan munafik namanya. Harusnya jangankan yang mengerjakan, yang nggak mengerjakan saja menimbulkan rasa itu di hadapan Allah. Karena ini menjadi sebab kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ini akan menjadi sebab seseorang jauh dari Allah. Kalau merasa banyak dosa, merasa banyak salah, merasa kedekatannya kepada Allah kurang, maka akan muncul rasa takut. Muncul rasa takut. Kalau rasa takut yang sering muncul dalam diri kita dalam kondisi apa? Dalam kehidupan keseharian kita. Kalau kemarin kita nggak sholat, katakan 2 waktu zuhur sama asar nggak sholat, ada nggak rasa takut dalam hati? Kagak ada yang berani jawab. Coba kalau hari ini di kantong kita uang kita tinggal 10.000, sementara besok kita butuh banyak uang, ada nggak rasa takut? Khawatir nggak dari hari ini? Tuh, giliran duit kita takut. Giliran kekurangan uang kita takut. Giliran banyak dosa nggak ada rasa takut. Boleh jadi rezeki kita selalu dalam takaran yang pas-pasan. Kan kata para ulama, rezekimu itu tergantung kedekatanmu kepada Allah. Rezekimu tergantung kedekatanmu kepada Allah. Kenapa begitu? Karena yang memberikan rezeki siapa? Allah. Sumber rezeki kita adalah Allah. Maka dekatilah sumber rezeki itu. Soal kita kerja, soal kita bisnis, dagang, apalagi cuma nyalo. Ini kan bentuk ikhtiar kita, bentuk usaha kita. Yang menentukannya siapa? Allah. Dan kedekatan harus kita bangun kepada Allah. Dengan apa membangun kedekatan kepada Allah? Dengan ibadah. Salat,
baca Quran, istighfar. Ini bagian dari upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Cuma yang kita lakukan ya kualitasnya masih biasa-biasa saja. Yang dimaksud oleh Al-Ghazali ini kalau kepengen istimewa di hadapan Allah, hendaklah melakukan hal-hal yang beliau arahkan. Di antaranya di poin ke-10 ini, bebaskan diri kita dari segala sesuatu yang mengantarkan kita merasa hebat di hadapan Allah. Bahkan ketika seseorang sudah sampai pada level tertentu, akan terungkap buat dia rahasia alam malakut. فإذا جاوز حد الالتفات إلى نفسه ولم يشاهد إلا الله تعالى في قراءته kushifa lahu sirral malakut. Kalau dia sudah ada pada posisi yang benar, sikap dan sifat yang benar di hadapan Allah, seperti apa yang dibahas di awal, tidak merasa hebat, tidak merasa orang yang banyak maksiat dan seterusnya dan seterusnya. Satu saat Allah akan buka rahasia alam malakut. Wah, ini apa lagi nih alam malakut? Rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Kata para sufiyin, alam itu terdiri dari 4 level. Ada alam nasut, alamnya kita ini, alam manusia. Ada alam jabarut, alamnya para makhluk lembut, jismun latif. Ada alam malakut, alamnya para malaikat. Ada alam lahut, ini alam spesial. Enggak sembarang makhluk bisa masuk ke alam ini, kecuali malaikatul muqarrabin dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan kita berada di alam level terendah, saat kita membaca Al-Quran dengan sikap yang diarahkan oleh Al-Ghazali, maka Allah akan buka tabir rahasia alam malakut. Ini bukan bicara khayal nih. Kan banyak orang yang cerita katanya pernah jalan-jalan ke alam dimensi lain. Ternyata cuman khayalan, cuman bohong doang. Celakanya lagi kita yang dibohongin percaya aja, sama-sama geblek. Yang bohong geblek, yang dengerin geblek. Kok bisa seperti itu? Contoh, qala Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an, wa'adabna thawban akhan lahu an yuftira 'indahu fa abta'a alayhi hatta tala'a al-fajr falaqihi akhuhu min al-ghad faqala wa'adtani annaka tuftir 'indi fa akhlafta faqala laula mi'adi ma'ak ma akhbartuka alladhi habasani 'an Inni lamma sallaitul atama qultu utir qabla an aji'aka li'anni la amin ma yahduthu minal maut falamma kuntu fid du'a minal witr rafa'tu ila rawdatin khadra fiha anwa'uz zah minal jannah. Satu saat Syekh Sulaiman Ad-Darani janji pada Ibnu Thauban. Ibnu Thauban adalah saudaranya. Apa katanya? Ntar kita makan malam.
bareng-bareng di rumahmu. Janji. Tapi sebelum melaksanakan janji itu, dia mau sholat dulu, sholat malam dulu di rumahnya. Karena takut nanti kalau udah datang ke sana, asyik ngobrol, lupa sholat, bahkan lupa witir. Sholat dulu, witir dulu, padahal udah berazam dalam hatinya, ntar setelah witir baru berangkat ke sana. Saat beliau sholat dan saat membaca doa untuk witir, tiba-tiba terlintas sir alam malakut, rahasia alam malakut. Tiba-tiba beliau memandang sebuah pemandangan yang hijau, taman yang hijau. Di taman itu banyak bunga-bunga yang sangat menarik, yang sangat indah. Sampai karena keasyikan ngeliatin pemandangan seperti itu, sampai lupa sama janji. Sampai subuh datang, padahal udah janji mau makan bersama saudaranya. Sampai subuh, karena asyiknya memandang taman hijau yang penuh dengan bebungaan surga. Pernah ngeliat bunga surga? Dah, udah diem aja, belum pernah lihat. Bunga surga itu duit. Tapi yang dimaksud di sini bukan duit. Kalau kita kan mengistilahkan duit itu bunga surga. Kenapa bunga surga? Nggak ada orang yang nggak seneng saat dibagi duit. Ada nggak? Nggak ada, cuma orang gila doang. Makanya disebut bunga surga. Tapi yang dimaksud di sini bunga surga beneran. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darimi melihat taman yang hijau yang dipenuhi dengan bebungaan surga, sampai keasyikan melihat pemandangan itu, sampai lupa janji, sampai subuh datang. Besok harinya baru ketemu dengan Abu Thauban yang saudaranya ini. Kata Abu Thauban, janji mau datang, ditungguin kagak datang-datang. Kata Syekh Abu Sulaiman, kalau bukan karena janji kepadamu, maka aku tidak akan ceritakan apa yang menghalangiku datang kepadamu. Karena udah kadung janji, jadi diceritain meskipun ini rahasia. Sebelum berangkat, aku sholat dulu. Setelah sholat malam, witir. Begitu lagi witir, tiba-tiba melihat pemandangan hijau penuh bebungaan surga. Sampai aku keasyikan menikmati pemandangan itu dan sampai waktu subuh datang. Itu sebabnya aku nggak datang ke rumahmu. Pernah nggak kayak gitu? Ketika mendekat kepada Allah, baik baca Quran, wirid, istighfar, terlintas dalam benak kita sesuatu yang rasanya aneh, sesuatu yang rasanya bukan terjadi pada alam kita. Pernah kayak gitu? Nggak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang hatinya bersih. Kita mah kagak bakalan. Bukan kagak bakalan ya. Kita makanya masih jauh ke sono. Karena apa? Hati kita masih kotor. Sifat-sifat yang tertanam di hati kita masih sifat-sifat yang buruk. Sehingga yang keluar dari baik ucapan maupun perbuatan mencerminkan hati kita. Padahal membaca Al-Quran ini kan kalam Allah. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran adalah sifat dan af'al Allah. Ketika Allah senang bahwa sifat dan af'alnya disebut-sebut oleh hambanya,
Boleh nggak kalau Allah memberikan hadiah yang tidak lazim terjadi pada kehidupan kita? Dan bisa nggak itu terjadi? Bisa-bisa saja dan boleh-boleh saja. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang tertentu yang cakupan jangkauan pikirnya jauh ke depan, bahkan kadang tidak tercerna oleh orang awam kayak kita. Bisa jadi karena panduan dari Allah. Jangan heran kalau ada ulama-ulama tertentu yang kalau kita bohong atau enggak di hadapan orang seperti ini enggak ada artinya. Kenapa? Karena beliau tahu isi hati kita. Jadi enggak ada fungsinya bohong. Kita bohong atau enggak, beliau tahu. Jadi mendingan jangan bohong. Bohong juga enggak ada artinya. Karena kebohongan kita udah kebongkar duluan. Dan ini bagian dari sir yang Allah berikan pada orang-orang yang bisa menempatkan diri dengan sikap yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah habis. Sebelum habis waktunya, kalau ada pertanyaan disilahkan. Tapi saya ingatkan, kalau ngaji itu baiknya jangan nanya. Sebab kalau nanya ntar jadi lama. Tapi kalau ada pertanyaan disilahkan. Yuk. Ya. Masalah baca Quran dulu ya, barangkali jamaah kita yang mahir baca Quran juga banyak, tapi yang maknanya ini barangkali kurang gitu. Gimana dulu? Ya, karena memang Al-Quran itu kan bahasanya bahasa Arab dan bukan bahasa ibu kita. Kalau dalam kasus seperti ini, kan banyak Quran terjemah. Sambil membaca lafaz Arabnya, sambil memperhatikan terjemahnya. Kalaupun kita nggak ngerti harfan-harfan, huruf demi huruf, minimal maksud dari tiap ayat kita paham, kita tahu. Jadi dilengkapi dengan itu, dilengkapi dengan membaca terjemahnya. Agar kalau sudah terbiasa seperti itu, kita minimal paham, meskipun tidak ngerti huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, kata demi kata. Minimal kalau ada innal insana la zalumun kafar, ini artinya manusia pasti orang sosok yang zalim dan banyak kekafiran. Kalau sering lihat terjemahnya, ini akan bisa kebayang. Nah, ini baru mungkin kita lakukan untuk bertadabbur terhadap Al-Quran kalau kita faham. Kalau nggak faham, apanya yang mau direnungkan? Cuman melototin ayatnya doang. Bisa sih ada pahalanya. Al-Quran itu jangankan dibaca, cuma dipelototin doang. Insya Allah ada pahalanya. Cuman bisa paham nggak? Kan nggak bisa paham artinya, nggak bisa paham isi dan kandungannya. Oleh karenanya, kalau memang nggak ada waktu untuk belajar, nggak ada waktu untuk ikut kursus terjemah, yang instannya aja. Instannya adalah baca terjemahannya, baca satu ayat, baca terjemahannya, baca satu ayat, baca. Dan membaca dengan kefahaman, insya Allah pahalanya jauh lebih besar ketimbang dengan membaca tanpa pemahaman. Nah, nanti di bab berikutnya, bagaimana kita memahami tafsir Al-Quran, ya. Fi fahmil Quran wa tafsirihi birra'yi min ghairin naql. Dalam menafsirkan Al-Quran itu nanti ada tafsir birra'yi, ada tafsir berriwayat dan seterusnya. Ada tafsir karena ngikutin naskah teks tafsir, ada tafsir yang menggunakan pikiran. Tetapi semuanya menggunakan rambu-rambu tertentu.
Dan ada banyak tafsir Al-Quran yang mungkin belum sampai kepada kita. Ini kata Al-Ghazali. Karena setiap huruf, setiap kalimat dalam Al-Quran itu mengandung 700 ilmu pengetahuan. Kalau kita nggak ngerti, dari mana tahu? Nggak akan bisa tahu. Ngerti aja enggak. Oleh karenanya, difahamin dulu terjemahnya. Biar bisa kita renungkan dengan lebih dalam. Kita tutup dengan berkirim Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di surga yang penuh dengan nikmat. Begitu juga buat guru-guru kita yang telah mendahului kita. Kiranya Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lipat gandakan pahala amal baik mereka, dan akhirnya Allah tempatkan mereka di surga yang penuh dengan nikmat. Kita yang masih hidup, kita berharap, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang salihin, salihat, mutamassikin bi syariatillah wa sunnati nabiyyi. Kelak kita mati, mohon dimatikan dalam husnul khatimah. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Rabbi adkhilna jinan أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. يا أرحم الراحمين فرج عنهم. وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.